Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Boim Islami. Kali ini kita akan membahas masalah tentang kehidupan, dimana kita untuk saat ini begitu banyak masalah-masalah yang harus dihadapi. Oke. Saya akan membahas rahasia sholat malam atau sholat tahajud, sholat witir untuk segala masalah kehidupan. Oke. Kalau Anda menghadapi masalah tetapi Anda tidak tenang, itu tidak akan pernah selesai masalah itu. Jadi lebih baik kita menenangkan diri dengan sholat malam. Insya Allah akan ada keluar ide ataupun ilham yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk menghadapi atau menyelesaikan masalah tersebut. Memang di keheningan malam itu ada rahasia yang luar biasa. Sholat malam itu ibadah yang tidak hanya mendekatkan kita kepada Allah, tetapi juga membuka pintu solusi untuk segala masalah kehidupan, apapun itu yang kalian hadapi. Oke, melalui channel ini kita akan menjelajahi makna, manfaat, dan kekuatan sholat malam, serta bagaimana ibadah ini menjadi jawaban atas berbagai persoalan hidup. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi bersama-sama. Mari kita ketemukan ketenangan dan kebahagiaan dan kekuatan di balik rahasia sholat malam ini. Oke, sebelumnya terima kasih yang sudah hadir dan terima kasih yang sudah melihat dan mendengarkan channel ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita masuk ke tema yang pertama, yaitu tentang dalilnya sholat malam itu tidak melalui hadis ataupun tidak melalui cerita sahabat Nabi atau apapun, tetapi dia adalah firman dari Allah. Dia tercantum di surat Al-Isra ayat 79 yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat dari kalimat firman Allah tadi, arti dari surat Al-Isra ayat 79 itu, Allah benar-benar memberikan sebagai tambahan ilmu, ya kan? Tetapi dia akan mengangkatmu ke tempat yang terpuji, dalam artian yang tadinya mungkin kalian kerjanya sebagai honor atau sebagai apa, insya Allah kalau kita benar-benar mengilhami dan yakin sama Allah untuk rutin dan konsisten sholat tahajud, insya Allah Allah akan mengangkat derajat kalian ke lebih tinggi. Entah yang tadinya pegawai jadi supervisor, yang tadinya honor menjadi PNS, Allahu alam gitu. Dan dalil hadisnya itu langsung dari Rasulullah mengatakan bahwa sholat malam adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian, sarana mendekatkan diri kepada Allah juga, penghapus dosa juga, pencegah maksiat juga, dan menghalau penyakit dari tubuh. Itu hadis riwayat Tirmizi ya, gitu loh. Jadi seandainya kawan-kawan yang sedang tertekan atau sedang kebingungan, cobalah malam ini mulai untuk sholat tahajud gitu. Ada yang mengatakan bahwa tidur dulu itu lebih baik, ada yang mengatakan tidak tidur pun nggak apa-apa, tapi saran saya itu mending tidur dulu, nanti jam 2:30 atau jam 3 bangun sholat sunnah tahajud, minimal itu 4 rakaat, lebih baik 8 rakaat di terakhir witir. Di situ kalian curhatlah sama Allah, insya Allah akan dibukakan pintu-pintu yang
akan diberikan oleh Allah, solusi-solusi apa yang akan diberikan tanpa kalian pikirkan sebelumnya. Jadi kalau kalian punya masalah terus kalian mengatakan bahwa ini akan selesai dengan pikiran, itu bisa dikatakan sombong dan mungkin akan menjadi masalah-masalah yang lebih besar selanjutnya. Jadi saran saya ya, kalau memang sudah sangat tertekan dan tidak ada penyelesaiannya dan tidak ada, sholatlah untuk malam ini, untuk memulai sholat tahajud kita, memulai zikir kita gitu. Karena sholat malam itu adalah waktu yang sangat mustajab, terutama di sepertiga malam terakhir ya, sekitar jam 2:30 jam 3 gitu. Jadi kalau kalian bisa melihat membaca buku-buku agama itu akan diperlihatkan kisah-kisah inspiratif ulama-ulama dulu, para nabi. Mereka melakukan sholat malam untuk memberikan kekuatan dan untuk bisa menyelesaikan solusi kehidupan gitu. Nah, untuk kalian yang susah untuk memulai sholat malam, yang pertama sebelum kalian tidur itu niat yang kuat. Niat yang kuat, ya Allah berikanlah aku kekuatan untuk bangun malam ini sholat tahajud. Yang kedua, tidur lebih awal ataupun pasang alarm, karena sekarang ada teknologi tinggi ya. Memulailah dengan sholat tahajud itu yang ringan aja, 2 rakaat dulu lah. Nah, setelah itu continuity 2 rakaat itu lebih indah, lebih enak sepertinya kan gitu ya. Oke. Jadi saya punya cerita nih, di salah satu kajian juga, ustadznya itu kalau nggak salah itu dia selalu rutin melakukan sholat malam. Dia lagi kebingungan, Ustadz Khalid Basalamah itu, dia benar-benar menggantungkan masalahnya pada sujudnya pada sholat malam itu, dan yang tadinya dia tidak berpikir bahwa dia bisa, ternyata dia bisa gitu. Dia bisa untuk, jadi saya akan memberikan sedikit ya, ini sedikit rumusan ya, ini seperti ini, rumus masalah nih. Ini saya betulkan rumus masalah. Yang pertama, kita harus diam dulu untuk bisa menyelesaikan masalah itu ya. Diam dulu. Diam itu dalam artian kita bukan berdiam diri, tapi kita merenung, mengevaluasi di mana kesalahan itu, apa yang membuat itu salah, gitu. Itu harus yang penting. Yang kedua, kalian berdoa. Berdoa itu yang paling penting ya, gitu. Yang ketiga, berusaha menyelesaikan masalah tersebut. Jadi dia punya ritmenya gini, ini masalah, kalian diam dalam arti itu kalian memikirkan, berpikir dan berevaluasi diri, apa ini yang terjadi, kenapa ini terjadi. Jika kalian tidak bisa menyelesaikan masalah itu, lari ke atas, berdoa. Berdoa inilah kalian yang namanya akan, kalau kalian benar-benar berdoa, itu yang namanya akan mengalami kepasrahan. Pasrah dalam arti memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah. Jadi insya Allah kalau misalnya ini akan dikembalikan lagi sama Allah sebuah solusi atau penyelesaian masalah yang tidak kalian duga. Jadi kalau kalian punya masalah, kalian diam dulu. Diam dalam artian itu kalian berpikir, ini bagaimana penyelesaiannya, terus evaluasi diri, apa yang sebenarnya terjadi, atau apa kesalahanku ada di mana. Kita nggak pernah tahu, tapi inilah, ini diam ya. Habis itu kalian berdoa tahajud, berdoa sholat sunnah, hajat sunnah. Terus yang ketiga yang terpenting adalah kepasrahan total, pasrah. Oke. Berdoa ke atas, ke Allah kasih solusi atau penyelesaian ke kalian manusia. Ini sebenarnya
yang menjadikan kalian. Pokoknya kalau misalnya kalian ada masalah adalah pertama diam, yang kedua berdoa, yang ketiga pasrah. Pasrah dalam arti itu bukan pasrah yang pasrah yang tidak ada gerakan, yang hanya tidur atau apa, tapi pasrah yang betul-betul pasrah, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Itu oke. Yang penting kalian untuk sholat tahajudnya jangan sampai telat, jangan sampai tidak sholat, insya Allah akan dikabulkan sama Allah. Oke. Yang jelas tuh keutamaan dari sholat malam itu menguatkan jiwa kita, lebih tenang dalam menghadapi masalah, terus insya Allah doa diijabah gitu. Jadi itulah yang kalau bisa menjadikan sholat malam itu apa ya, continuity, kebiasaan kita untuk hidup. Jadi insya Allah kita akan tidak akan menemukan masalah-masalah yang sangat berat, dan insya Allah masalah kecil pun langsung bisa diselesaikan dengan cepat, apalagi masalah besar gitu. Oke ya, jadi itulah kajian sedikit tentang rahasia sholat malam. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami. Jadi segala sesuatu itu pasti akan ada jalan keluar, dan segala sesuatu pasti akan ada penyelesaian gitu. Yang penting kita berbuat baik dan kita berdoa sama Allah bahwa hidup ini adalah untuk memasrahkan diri kepada Allah apapun itu. Yang penting kita berusaha sekuat kita. Oke, kita akan berjumpa di lain kesempatan dengan kajian-kajian lain yang insya Allah bisa kita jabarkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.